Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, jurusan Psikologi Islam. Saya di sini yang akan memandu jalannya tes psikologi atau yang biasa disebut dengan psikotes. Tes pertama yang akan kita lakukan ialah tes WISC. Sebelum tesnya dimulai, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi saudara bisa mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Yang terpenting laksanakan apa yang diperintahkan dan jangan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Waktu pengerjaannya itu sendiri dibatasi, namun batas waktu yang ada tidak diberitahukan kepada saudara. Jadi saya harap kepada saudara agar bisa mengerjakan semaksimal mungkin. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan untuk bertanya. Jika tidak ada, langsung saja kita lanjutkan. Apabila ada yang ingin pergi ke toilet, terlebih dahulu dipersilahkan dari sekarang, karena jika tes sudah dimulai, saudara tidak diperbolehkan untuk pergi ke toilet. Jadi, jika saudara ingin pergi ke toilet, dipersilahkan dari sekarang. Saya beri waktu 5 menit. Baik, jika tidak ada, langsung saja kita mulai tesnya. Untuk subtes yang pertama yaitu informasi, dalam subtes ini adik diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kami berikan kepada adik. Untuk subtes yang kedua yaitu subtes pengertian. Selanjutnya yaitu subtes comprehension. Dalam subtes ini adik diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kakak berikan kepada adik. Untuk subtes yang ketiga yaitu subtes hitungan. Dalam subtes ini mari kita coba yang ini. Kita coba yang ini. Cepat, apa jawaban adik? Untuk subtes yang keempat yaitu subtes analogi dan kesamaan. Kakak akan membacakan sebuah kalimat, lalu adik harus melanjutkan hingga selesai. Kemudian kakak akan menyebutkan dua kata. Kakak akan menyebutkan dua kata persamaan dari kata persamaan itu sendiri. Apa persamaan dari jaket dan jas? Oke, untuk subtes yang kelima yaitu subtes kosakata. Dengarkan baik-baik lalu kemudian ceritakan, jelaskan arti dari kata-kata ini. Seperti apa itu? Coba jelaskan. Seperti apa itu? Coba jelaskan. Waktu subtes yang keenam yaitu rancangan angka. Pada subtes ini terdapat 2 poin, yaitu poin yang pertama, angka menuju saya akan mengatakan beberapa angka, dengarkan baik-baik, dan kalau kakak sudah selesai segera adik tirukan. 751. Yang poin kedua yaitu angka mundur. Kakak akan mengatakan beberapa angka lagi, tetapi sekarang jika kakak sudah selesai, maka kakak sudah selesai mengatakan angka tersebut, kakak ingin adik menirukan dari belakang. Misalnya kakak katakan 754. Nah, bagaimana adik harus menirukan? Iya, benar. Subtes yang ketujuh yaitu melengkapi gambar. Pada subtes ini coba adik melihat gambar ini. Gambar ini ada bagian yang penting, terus dia hilang. Coba adik tunjukkan bagian mana yang hilang. Lihatlah salah satu roda ini. Tidak ada, kemudian roda yang lainnya tidak ada. Coba perhatikan pada gambar ini, kira-kira yang hilang pada gambar tersebut. Untuk subtes yang ke-8 yaitu mengatur gambar. Coba adik gambar ini menceritakan tentang seekor burung. Ya, coba digambar yang sedang membuat sarang, tetapi kartu-kartu ini tidak dalam urutan yang benar. Coba adik atau atur gambar-gambar ini sehingga bisa menghasilkan sebuah cerita.
Pertama, gambar burung sedang membuat sarang, kemudian gambar kedua menunjukkan telur-telur sedang dierami, dan gambar yang terakhir yaitu gambar burung yang sedang memberi makan kepada anak-anaknya. Sekarang adik aturlah gambar-gambar tersebut dengan benar. Jika sudah selesai, maka segeralah beritahu kepada kakak. Kemudian untuk subtes selanjutnya yaitu rancangan balok. Periksalah kepingan-kepingan ini semuanya pada beberapa sisi berwarna merah, ada beberapa sisi berwarna merah, kemudian sisi lainnya itu berwarna putih. Pada sisi lainnya lagi separuh merah dan separuh putih. Kakak akan menempatkan kepingan merah di sisi sini dan kepingan putih di sisinya lagi. Satunya lagi di sini kakak akan mendapatkan kepingan putih ke sini, seperti ini. Dan terus contoh coba saudara lakukan menggunakan kepingan ini seperti yang kakak lakukan. Katakan jika adik sudah selesai melakukannya. Kakak akan menambah 4 kepingan lagi dan adik dapat menggunakan kepingan tersebut. Untuk subtes yang ke-10 itu sendiri, angka. Lihatlah kotak-kotak ini. Lihatlah kotak-kotak ini mempunyai angka. Nah, di sebelah atas ini, di bagian sebelah bawah, tiap-tiap angka memiliki tanda yang berbeda. Sekarang lihatlah kotak-kotak di atas. Tetapi di bawah ini tidak mempunyai tanda-tandanya. Adik harus mengisi tiap-tiap kotak ini dengan angka yang harus diisi pada tempatnya seperti ini. Ini adalah 2, sehingga adik harus mengisi tanda ini, dan ini adalah 1, harus mengisi tanda ini. Dan ini adalah 3, sehingga adik ini adalah 3, sehingga adik harus mengasih tanda ini sehingga angka-angka itu sesuai dari sini sampai garis ini. Katakan mulailah dari sini dan isi sebaik mungkin kotak-kotak ini berturut-turut. Tetapi jika saya katakan hentikan, maka adik harus hentikan. Nah, untuk subtes yang terakhir yaitu merakit objek. Subtes ini adalah merakit objek. Bila potongan-potongan ini diatur dengan benar, akan berbentuk sesuatu. Coba adik kerjakan dan atur kecepatannya. Baik. Sudah? Baiklah, tes WISC hari ini telah selesai. Maka selanjutnya kita akan melakukan tes Binet. Terima kasih. Nah, untuk tes selanjutnya kita akan melakukan tes Binet, atau yang dimaksud dengan pemeriksaan psikologi, yaitu tes Binet atau sering disebut dengan tes psikotes. Namun tes Binet ini tidak sama dengan tes psikotes pada umumnya, dan tidak mengandung unsur lulus atau tidaknya. Adapun tujuan dari tes Binet ini yaitu untuk mengetahui atau mengevaluasi karakter kepribadian adik, sehingga kakak mohon kepada adik atas kesediaannya dalam mengerjakan tes ini dengan sebaik mungkin. Adapun persoalan yang akan disajikan yaitu sangat beraneka ragam. Ada yang hitungan, terus tulisan, kakak ulangi, gambaran, terus tulisan tentang angka-angka. Semua itu akan dijelaskan terlebih dahulu, jadi adik dapat mengerjakan dengan baik. Yang terpenting mengerjakan apa yang diperintahkan saja, dan jangan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Kemudian adik juga harus menggunakan pensil yang sudah dibagikan, tapi tidak diperkenankan untuk menggunakan penghapus, penggaris, ataupun yang lainnya.
Dalam mengerjakan tes ini dibatasi, namun kakak tidak bisa memberitahukan waktunya. Jadi kakak berharap adik bisa mengerjakan sebaik mungkin. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan dari sekarang. Baik, jika tidak ada, apakah ada yang ingin pergi ke toilet terlebih dahulu? Kakak persilahkan, kakak berikan waktu 5 menit dari sekarang. Karena jika tes ini sudah dimulai, maka tidak diperkenankan untuk pergi ke toilet. Jadi jika Anda ingin pergi ke toilet, dipersilahkan. Baiklah, jika tidak ada, mari kita mulai tes ini. Tes ini ada 6 pertanyaan dalam tes Binet. Pertanyaan pertama melengkapi gambar. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Ini gambar apa? Ini adalah gambar seorang manusia. Ini tidak memiliki anggota tubuh lengkap. Jadi kakak minta nanti untuk melengkapi anggota tubuh yang tidak lengkap. Baiklah, kita mulai. Silahkan dari sekarang. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu melipat kertas menjadi segitiga. Menyediakan kertas untuk adik untuk membuat persis seperti apa yang kakak kerjakan ini. Jadi kakak akan melipat kertas ini menjadi bentuk segitiga. Ya, sudah segitiga. Tapi perhatikan baik-baik setelah ini adik membuat seperti apa yang kakak buat. Segitiga. Apa yang kakak kerjakan tadi. Baiklah, kita mulai pertanyaan ketiga, yaitu definisi bola dan topi. Adik tahu apa itu bola? Baiklah, apa itu bola? Adik punya topi? Menurut adik topi itu apa? Baiklah. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan keempat, mengutip sebuah gambar segi 4. Jadi di sini ada gambar segi 4. Kakak mau adik menggambar posisi gambar segi 4 ini. Kakak akan memberikan kesempatan sebanyak 3 kali dalam menggambar segi 4. Baiklah, kita mulai. Pertanyaan kelima yaitu persamaan dan perbedaan gambar. Kakak akan menyediakan 12 kartu gambar, 12. Nanti kakak tunjukkan kepada adik, lalu adik sebutkan perbedaan dan persamaan dari gambar tersebut, dari gambar 1 sampai gambar ke 12. Kita mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1 dan keduanya ada persamaan atau perbedaan. Baiklah, selesaikan. Lanjut pertanyaan ke-6, kita bermain kartu. Jadi di sini ada sebuah kartu, dipotong-potong. Kartu ini kakak suruh adik untuk menggabungkan menjadi yang utuh. Menjadi utuh. Baiklah, tes Binet sudah selesai. Baiklah, tes Binet ini telah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan tes WISE. Kita akan melakukan tes WISE. Tes WISE itu sendiri ialah merupakan tes psikologi di mana mengukur kemampuan intelektual saudara. Namun saudara tidak perlu cemas karena akan mempengaruhi hasil. Sebaiknya saudara akan melakukan tes tersebut, menjawabnya dengan semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, bekerjalah dengan semaksimal dan seefisien mungkin karena tes ini memiliki waktu dan instruksi yang berbeda. Kemudian selanjutnya, tidak diperbolehkan untuk menggunakan alarm atau alat bantu seperti handphone, kalkulator dan lain sebagainya. Selanjutnya, tes WISE ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga jika Anda ingin makan dan minum, saya persilahkan dari sekarang. Kemudian tidak ada. Kemudian selama pengetesan Anda tidak diizinkan untuk keluar dari ruangan, sehingga jika Anda ingin ke toilet, saya persilahkan dari sekarang. Saya berikan waktu 5 menit dari sekarang. Sampai di sini apakah ada pertanyaan?
Jika tidak ada yang ingin pergi ke toilet dan tidak ada yang memberikan pertanyaan, saya akan lanjutkan. Kita akan memulai tes dengan subtes yang pertama. Oke, kita akan masuk pada subtes yang pertama. Dalam subtes ini, Anda diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan. Silakan menjawab dengan singkat, jelas. Menjawab dengan singkat dan jelas. Kita mulai ya. Kita akan masuk pada subtes yang kedua. Masih dengan instruksi yang sama. Anda akan menjawab pertanyaan yang saya berikan. Silahkan menjawab dengan singkat dan jelas. Kita akan masuk pada subtes yang ketiga. Kita akan berhitung. Mari kita coba yang ini. Oke, kita akan masuk pada subtes yang keempat. Dalam subtes ini Anda diminta untuk menyebutkan persamaan dari kata-kata berikut. Yang pertama, apa persamaan kredit dan cicil? Sekarang sudah masuk pada subtes yang kelima. Subtes itu sendiri terdiri atas 2 bagian. Kita mulai yang pertama, yaitu angka pembuka. Saya akan mengatakan beberapa angka. Dengarkan baik-baik. Kalau saya sudah selesai, segera kamu tirukan. Misalnya, saya menyebutkan angka 821, maka Anda akan menjawab. Kemudian kita akan menjawab subtes kelima. Bagian kedua ini mengenai angka ke belakang. Sekarang saya akan mengatakan beberapa angka lagi, tetapi sekarang jika saya selesai, saya ingin saudara menirukan dari belakang. Misalnya saya menyebutkan angka 321, maka Anda harus menjawab. Saya ingin saudara menyebutkan arti-arti dari beberapa kata. Mari kita mulai dengan arti kata makan. Pada subtes yang ketujuh, saudara dapat melihat bagian kotak-kotak. Ingat bahwa setiap kotak itu memiliki angka di bagian atasnya. Di bagian tiap-tiap bawah angka memiliki tanda-tanda yang berbeda. Tugas saudara adalah kotak-kotak yang memiliki angka di bagian atas saudara menandai dengan tanda yang sesuai dengan kata-kotak yang sebelumnya. Saudara harus mengurutkan sesuai dengan urutan tanpa melewati satu persatu. Jika saya mengatakan selesai, maka saudara harus berhenti. Bekerja, siap, mulai. Untuk tes selanjutnya, saya akan menunjukkan beberapa gambar kepada saudara, yang dimana gambar tersebut ini memiliki bagian yang hilang. Saudara harus menyebutkan bagian mana yang hilang, tetapi saudara harus ingat, saudara mempunyai waktu tidak lebih dari 20 detik. Baik, kita akan masuk pada subtes ke-9. Subtes ini terdiri atas beberapa rancangan. Saudara bisa lihat bahwa semua balok ini semua sama pada sisi yang sebelah sini. Dia lihat berwarna putih, dan sisi yang lainnya lagi ada separuh berwarna putih. Tugas saudara adalah membuat rancangan seperti yang saya berikan. Saudara memiliki waktu yang singkat dan dapat dimulai dari sekarang. Rancangan selanjutnya, saudara bisa lihat rancangan yang ini. Terdapat dimulai dari sekarang. Selanjutnya, tes yang ke-10, saya akan memberikan beberapa bagian gambar tugas. Saudara adalah menyusun beberapa bidang. Saya ulangi, tugas Anda adalah menyusun beberapa bagian gambar ini menjadi satu cerita. Ingat, saudara punya waktu yang
terbatas dan dapat dimulai dari sekarang. Sudah. Nah, sedangkan pada subtes ke-11, saudara bisa lihat ini, ada beberapa potongan gambar. Tugas saudara adalah menyusun dengan benar potongan-potongan gambar ini agar berbentuk suatu objek. Ingat, saudara mempunyai waktu yang sangat singkat. Dapat dimulai dari sekarang. Sudah. Terima kasih karena saudara telah melakukan tes dengan baik selama tes berlangsung. Bagaimana sekarang perasaan Anda? Tes mana yang paling mudah? Dan tes mana yang paling sulit? Oke. Untuk tes selanjutnya, untuk selanjutnya kita akan melakukan tes IST atau tes psikologi atau biasa dikenal dengan psikotes. Tujuan dilakukannya pemeriksaan psikologi ini adalah untuk mengetahui evaluasi pengembangan dari saudara dan memahami diri saudara. Oleh karena itu, kami harap kepada saudara untuk mengerjakannya secara optimal sehingga kami dapat membantu saudara dengan sebaik mungkin. Kemudian apakah ada yang ingin, sebelum tes dimulai, apakah ada yang ingin pergi ke toilet? Jika ada, saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Baiklah, jika tidak ada, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, mari kita mulai. Nah, lembar yang telah diberikan kepada Anda, tes ini memiliki 9 subtes yang memiliki subtesnya memiliki tempat untuk menjawab sendiri. Kemudian, seperti yang Anda lihat pada lembar jawaban lalu, tes ini memiliki sendiri-sendiri. Kelompok demi kelompok akan diisi dengan waktunya. Misalnya, Anda sedang mengerjakan soal 02, jika Anda memiliki sisa waktu, Anda tidak diperkenankan untuk mengerjakan soal sebelumnya yang telah Anda kerjakan. Seperti soal nomor 01 yang telah Anda kerjakan tadi, dan ketika Anda telah memiliki waktu yang lebih, Anda juga tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan melakukan tes berikutnya. Lalu sebelum memulai tes, kami akan memberikan batas waktu pada setiap tesnya, dan batas waktu itu tidak kami sebutkan. Oleh karena itu, Anda harus mengerjakan dengan cepat dan tepat. Kemudian selanjutnya kami akan memberikan arahan jika setelah dikatakan mulai, maka Anda harus memulai agar tidak boleh mengerjakan sebelum apa yang dikatakan atau diarahkan. Kata-kata mulai, lalu Anda harus berhenti ketika aba-aba berhenti diberikan. Perhatikanlah cara mengisi jawaban dan coretan yang Anda isi dalam barang jawaban. Jika ada yang ingin ke WC, saya persilahkan. Kemudian, apakah ada pertanyaan? Jika tidak, marilah kita mulai mengisi lembar identitas. Terima kasih.